Sekarang kan di medsos nih rame Pak, di medsos rame. Katanya Pak Tambo bok-bok, katanya penipu. Ya. Nah, bahkan ada yang lebih ekstrim mengatakan bahwa dia penipu ulung. Nah, itu gimana Pak? Itu. Saya juga nggak ngerti apa yang maksud nipu. Yang selama ini dibilang bobok, ngaku-ngakuin dan sebagainya kan itu ada, ya. ada Ya. sampai ngakuin disebut Jangan bodoh, apa penghargaan di tingkat kecamatan, di tingkat desa atau di kelurahan kan? sampai gitu. disebut ngakuin kain kebel kan gitu istilahnya. Tapi kan kita fakta Pak. Saya punya list Pak, semua penghargaan. Ini nanti kalau ada yang komplain, ada yang nggak puas, boleh hubungi saya Pak. Berjumpa kembali dalam perbincangan kita hari ini. Kali ini khusus kita akan membahas masalah capaian dari perkembangan Kabupaten Jembrana di bawah kepemimpinan Bupati Bapak Inengah Tambo. Apa saja yang sudah dilakukan untuk beliau, untuk Kabupaten Jembrana. Kita akan perbincangan sebentar dengan menghadirkan narasumber yang memang paham betul, mengetahui betul perkembangan di Kabupaten Jembrana itu sendiri. Telah hadir bersama saya Bapak Ilma Sudintro, betul? Imade Sudandro. Imade Sudandro, mohon maaf Imade Sudandro. Nanti siapa beliau? Secara khusus akan beliau menjelaskan latar belakang pendidikan, kemudian pekerjaan dari Pak Made sendiri. Om Swastiastu Pak Made. Om Swastiastu. Kita santai saja sekarang. Publik biar mengetahui Bapak sebagai narasumber dalam hal ini kita membahas masalah kinerja dari Bapak Inengah Tambo selama menjabat sebagai Bupati Jembrana dalam kurun waktu 3,5 tahun ini. Ya, mohon dijelaskan Bapak siapa kepada publik. Silakan Pak. Terima kasih. Ya. Dewo, Om Swastiastu. Salam bahagia. Salam bahagia. Ya. Terima kasih. Kalau dibilang narasumber ya boleh saja sih gitu, karena perlu juga diketahui, karena saya diminta sebagai warga masyarakat Jembrana, pasti apapun saya sampaikan dengan data. Oke. Pertama, saya orang asli Jembrana lah, yang dari Pekutatang, yang selama ini sebagai ASN selama hampir 35 tahun dan purna tugas 1 September. Terakhir sebagai Kepala Bapeda Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana sekaligus pelaksana tugas di Badan Riset dan Inovasi Daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya hanya menyampaikan capaian kinerja Pak Bupati yang sekarang, Pak Inengah Tambo, itu kan tidak elok Pak. Harus kita membanding-bandingin atau apa, karena setiap pada zamannya kan ada yang plus minusnya. Saya memang sebelum sebagai PNS, kalau sekarang namanya ASN, di tahun 90 itu sebelumnya sudah ada, setelah selesai kuliah pernah kerja di beberapa tempat, manajer salah satu perusahaan, di bank juga kebetulan melamar sebagai ASN yang waktu itu diperlukan sarjana ekonomi keuangan. Saya katakanlah lolos, sehingga saya ingin pulang kampung. Idealisnya itu kan membangun, karena saya dari kecil di Denpasar. Karena pendidikan saya S1 di manajemen keuangan, S2 juga dari UNAID juga S2 keuangan. Sehingga kita mencoba mengabdikan diri sesuai dengan bidangnya. Tahun 90 saya ditempatkan ekonomi, di bagian ekonomi. Tapi yang perlu juga, saya ada 6 bupati loh yang saya pernah di bawah beliau lah mengabdi. Dan pada zamannya saya lihat pada Pak Ide Bagus Hardono, di awal saya sebagai ASN, sekarang kalau dulu namanya PNS. Ya, sudah itu berganti menjadi bupati berikutnya Pak Twaji Indogoso selama 10 tahun. Selama 10 tahun juga Pak Prof Winase
10 tahun juga berikutnya Pak Putu Arte. ya. Dan terakhir Pak Nengah Tambo, kurang lebih lah 3,5 tahun sampai saya pernah tugas. Pada masanya kan ada plus minus. Oke. Nah, yang luar biasa itu yang saya keberanian yang luar biasa itu dan keberhasilan. Waktu itu Pak almarhum Ine Bagus Hardanu sampai mendapat penghargaan tertinggi Samia. Dibandingkan karena waktu itu minus semua. Saya masuk ke Jembrana itu sebagai ASN yang ala ASN baru mulai bekerja mengadu. Beliau betul-betul menata, terutama di daerah pantai ada tamak itu bisa meningkatkan, menata pantai seperti ada pengaliran ikan, pertanian, ada yang diresmikan langsung oleh Pak Presiden Soeharto, tapi prosesnya panjang juga. Itu adalah dalam rangka swasembada pangan itu ada bendungan Pelesari. Itu langsung dibendungan bendungan Pelesari oleh Pak Presiden zaman itu Pak Soeharto. Saya sih nggak ikut di sana, tapi waktu itu saya hanya sebagai itu Pak Ine Bagus luar biasa. Luar biasa karena beliau pemikirannya jauh ke depan, terutama di tempat-tempat ibadah seperti Pura Jagannatha. Konsepnya luar biasa itu dengan gaji gugur, sehingga nggak ada duit, beliau berani melakukan terobosan dan kita sekarang bisa menikmati langsung. Ada gelong kori langsung, ada pelebaran jalan. Waktu saya jadi ASN pertama ke sini itu kan jalannya masih kecil itu, beliau lebarkan di Jalan Sudirman. Nah, itulah salah satu momentum. Pada zamannya Pak Prof Winasio juga melakukan reformasi birokrasi karena waktu itu urusan otonomi daerah di awalnya itu kan betul-betul kebablasan. Berarti yang mulai uang kita boleh seenaknya, mengelola pegawaian juga seenaknya, sehingga kadang-kadang juga ketar-ketir juga teman-teman di ASN. Setiap pernah mau tilam kadang-kadang ada perputaran, ada perampingan dan sebagainya. Sekarang sudah enggak lagi. Ya. Pada setelah itu kan ada zamannya Pak Putu Arte. Saya enggak begitu banyak juga, karena yang namanya saya waktu itu menjabat sebagai eselon 2. Waktu jadi asisten rasanya ada kompetisi, mungkin saya dianggap berbau Pak Winasio, saya di-staf ahlikan, tapi tidak masalah itu kebijakan hak prerogatif daripada pimpinan. Ya saya ikuti aja gitu, sehingga saya tidak begitu terlibat. Malahan ketika periode kedua beliau saya digeser menjadi sekwan. Sering istilah saya kalau sewan itu siksaan dewan gitu. Juga diberikan tugas sebelum ke sekwan dipelaksana tugaskan di Koprindak, Prindakop lah sekarang namanya Koprindak, sekaligus di Firumda juga saya jalani dan cukup apa yang menjadi tugas saya selesaikan dengan baik. Dan terakhir ketika Pak Tambo jadi bupati, saya ditempatkan lagi sesuai dengan bidang saya lah, bidang keuangan perencanaan di Bapeda. Dan terakhir ketika dibentuk ada sesuai dengan instruksi daripada Presiden, dipertegas lagi oleh Kementerian Dalam Negeri, dan itu ada instruksi arahan dan juga dari Pak Gubernur bahwa daerah harus membentuk yang namanya Badan Riset Badan Riset Inovasi Daerah, dan Jembrana ikuti juga aturannya, sehingga Bapeda Litbang menjadi Bapeda tersendiri, Brida tersendiri. Nah, sehingga saya tetap di Bapeda tapi pelaksana tugasnya di Brida, karena Brida itu luar biasa juga. Karena apa? Mengkoordinir inovasi-inovasi daerah, banyak sekali muncul inovasi-inovasi yang bukan hanya di Jembrana tapi secara keseluruhan di Bali maupun di Indonesia. Artinya Bapak cukup mengetahui lah kondisi apa yang terjadi di Jembrana dengan beberapa kepemimpinan bupati kan begitu. Nah, sekarang yang saya tanyakan adalah apa yang sudah sudah dilakukan oleh Bupati Bapak Nengah Tambo selama dengan waktu menjabat yang sangat singkat. Kalau kita kan bicara fakta dan data, itu dulu. Bicara fakta dan data gitu. Kalau saya kan memang
kalau bicara selalu tugas saya di bidang keuangan, di bidang perencanaan, di bidang data. Saya nggak bisa mau bicara masalah data yang dipelintir, data yang dinaikkan, dan ini, karena saya harus bertanggungjawabkan. Itu yang pertama. Ya. Artinya kan begini, kita mengundang Bapak ada untuk menyajikan data, bukan asumsi kan begitu? Iya. Begini Pak, ketika saya ditugaskan di Bapeda, salah satu inovasi yang kita lakukan adalah tindak lanjut daripada Perpres 39 2019, satu data Indonesia. Itu sehingga awal saya masuk di Bapeda karena data itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena itu sebagai acuan dalam rangka pimpinan daerah melaksanakan kebijakan, mengambil keputusan maupun untuk perencanaan-perencanaan ke depan. Sehingga Jemberana satu data itu adalah sebuah inovasi yang sudah dilakukan, dihargai, dan itu di launching baik oleh BPS pusat maupun oleh kementerian, dan termasuk juga tempoh hari ya sampai Kementerian PU aja Pak Menteri PU langsung datang ke rumah Jabaran. Apa sih kehebatannya daripada Jemberana satu data dari desa? Karena itu hampir 417 data yang ada di masing-masing kakak. Itu yang kita tampilkan. Sehingga kita bicara data, ketika itu kemiskinan kita ada di sana. Ketika kita bicara pengangguran, kita bisa bicara IPM ada di sana, dan semuanya ada gitu. Karena itu sebuah inovasi, makanya kita bicara data itu harus bicara benar. Jangan sampai karena kalau data salah, dalam pengambilan keputusan juga salah. Nah itulah dari Jemberana berbasis satu data. Ya, gimana menurut Bapak yang dari Pak Bupati Pak Tambo ini, untuk apa yang sudah dilakukan? Pertama, beliau ketika kita memiliki atau melakukan inovasi dan itu sebagai dasar pengambil keputusan, beliau pertama-tama kan harus kita sajikan. Pertama, salah satu contohnya, berapa sih ada orang miskin, berapa sih ada orang stunting. Karena ketika beliau rakor di Jakarta, ada itu arahan penting oleh Pak Presiden. Setiap gubernur, bupati, dan kepala daerah lah kita sebutkan, itu ada 4 hal harus beliau lakukan. Satu adalah penurunan pengentasan kemiskinan ekstrim. Yang kedua adalah penurunan stunting. Yang ketiga adalah branding kota. Yang keempat itu adalah pelayanan publik. Saya contoh, kalau kemiskinan ekstrim, beliau waktu itu mengumpulkan kita, memberikan pengarahan kita. Kok kemiskinan ekstrim itu kan pasca COVID, kemiskinan secara umum, tapi ada yang ekstrim. Ada indikator-indikatornya. Di awal kemiskinan ekstrim itu kita 3.910 kakak, karena itu berdasarkan PMK. Sudah itu turun beliau, lakukan evaluasi, lakukan review data lagi, lakukan menjadi 3.417. Saya ingat karena saya yang mengkoordinir kemiskinan ekstrim. Ketiga menjadi 1.128. Belum nggak puas juga, segala cara dilakukan. Gimana ini? Apakah datanya nggak benar atau memang cara penyelesaiannya nggak benar? Akhirnya apa? Sekarang masih lagi 28 kakak, yaitu sesuai dengan target nasional harus di bawah 1%, 0% lah, karena kita masih sekarang 0,2. Semester ini sudah selesai. Itu kemiskinan karena data, kita bicara data. Bicara stunting, di awal Pak Bupati Tambo itu stunting kita adalah 14,3. Tahun berikutnya adalah 14,2. Sekarang persen turun kita. Kita paling malu lah, karena semua kabupaten kota di Bali itu di bawah 10%. Kita aja yang masih bertahan dulu di tahun kedua Pak Bupati Pak Tambo ini adalah 12,2. Akhirnya kita lakukan segala upaya. Upaya itu apa? Betul-betul kerja gitu. Di mana errornya? Bagaimana mengatasinya? Akhirnya apa? Dengan BAS, Bapak Bunda anak untuk asuh kita dan semuanya
Akhirnya apa? Menjadi 8,7. Ya. Sekarang sudah 6%. Gila nggak itu gitu? Ya, Kita ya, dari ya. sedangkan yang lain naik, kita jauh turun. Karena itu data. Karena kita tahu dasar data inilah kita melakukan kebijakan-kebijakan oleh pimpinan kita. Sedangkan untuk yang namanya branding kota, untuk branding kota kita sekarang sudah menyandang sebagai kabupaten kota coklat. Kenapa? Satu, bukan tidak punya dasar, kita punya perda. Kita punya inovasi namanya si pekak lari, sinergi pengelolaan kakao lestari. Kita punya rumah coklat. Yang paling penting, coklat kita adalah terbaik dari sertifikasi, mempunyai aroma dan kualitas. Sehingga kita membranding Jembrana sebagai kota coklat. Itu hasil kajian daripada BRIN, Badan Riset Inovasi yang direkomendasikan kita. Sehingga pas tanggal 5 Februari kemarin itu sudah di launching, sehingga Jembrana sudah menyandang kota coklat sekaligus kita festival. Untuk pelayanan publik yang paling mendasar ini adalah kita sudah sekarang punya mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik ini kan dulu mana? Saya tidak mengatakan mangkrak, tapi tidak jalan. Tapi pada zamannya sekarang kemarin sudah di launching. Itu luar biasa kali, karena ada 3 standar yang selalu kita terapkan itu. Ada standar prosedur, standar waktu, standar biaya. Prosedur semua sama, waktunya jelas, biayanya juga kalau memang harus gratis, kalau tidak gitu. Dan yang paling penting lagi bahwa dengan mall pelayanan publik itu bisa membantulah masyarakat, termasuk juga anak-anak kita, saudara-saudara kita yang perlu paspor. Sudah kerjasama dengan imigrasi dari Singaraja. Setiap Rebo itu kita sekarang nggak perlu Singaraja lah. Setiap Rebo sudah ada yang nongkrong di sini, tinggal foto aja udah selesai gitu. Ini sangat penting, sangat menarik untuk informasi kepada masyarakat. Selama ini kan masyarakat kalau butuh paspor mesti harus keluar ke Singaraja, keluar daerah lah, keluar Kabupaten Jembrana. Ini sudah tersedia, Pak? Sudah tersedia di mall pelayanan publik. Dan itu waktunya yang dibutuhkan? Kita sekarang kan sistemnya begini. Kalau kita mau cari paspor kan online. Betul. Sebelum hari Rebo selesaikan aja lah, kecuali yang bersifat mendesak. Rebo tinggal foto, jepret, selesai. Udah. Berarti simple ya? Simple aja, karena tidak perlu lagi kita. Karena sudah ada aplikasinya itu. Daripada dulu sebelumnya harus ke Singaraja mengeluarkan biaya segala macam kan. Nah, kemudian saya tertarik dengan coklat itu sendiri. Coklat, punya rumah coklat, makan Jembrana. Ya silakan diminum Pak dulu. Bahkan Jembrana mengikrarkan sebagai brand kota coklat. Ya, itu ada dampak positifnya bagi masyarakat petani, terusnya petani coklat di Jembrana. Saya kan orang lapangan Pak, dan saya juga sering pulang kampung. Kalau dulu coklatnya kan harganya 20.000 sampai 30.000 lah. Ya. Sekarang kemarin tembus 140.000. 140.000. Malah di kampung saya juga di sebelah yang saya kemarin cerita-cerita itu, malah ada yang sampai dapat, yang dulunya kurang lebih hanya dapat 25 juta gitu, sekarang sampai 200 juta Pak. Seperti saya lihat itu luar biasa. Dan itu baru terjadi di saat ini. Semenjak Jembrana memiliki rumah coklat kan begitu. Ada berapa faktor Pak. Satu, yang jelas saya kan secara teknis bukan orang pertanian. Tapi faktanya sekarang, ketika ada pabrik coklat, bahan baku yang kita perlukan tinggi, permintaan juga banyak. Kalau dulu juga dalam bentuk kita ekspor bijian, sekarang nggak lagi dalam bentuk. Sekarang untuk jadi aja kita sudah kewalahan. Sehingga ada program Pak Bupati itu hilirisasi. Artinya kita sekarang sudah menyiapkan bibit coklat, baik itu dari kementerian, CSR dan semuanya, termasuk juga APBD petani kita harapkan, karena rasa coklat di Jembrana itu beda. Kalau nanti ada sertifikasi, kita tunjukkan bahwa itu benar apa tidak. Karena yang melakukan penilaiannya bukan kita Pak, yang melakukan penilaian kan dari pusat. Ada asosiasi coklat itu. Nah, sehingga aroma dan kualitas coklat Jembrana beda. Sehingga itu salah satu faktor, karena
Pak Bupati itu bicara hilirisasi hulu sampai hilir, artinya dari penyediaan bibit, produksi, pengolahan sampai pasar. Iya, iya. Memang benar. Sekarang apa namanya, semenjak adanya rumah coklat itu, petani coklat sudah mulai bergairah melakukan penanaman coklat itu sudah ketimbang dibandingkan sebelumnya, bahkan ada petani sampai menebangi pohon coklat karena tidak ada. Oke. Yang lain Pak, secara fisik apa yang sudah dilakukan? Kalau secara fisik kita jujur dan semua tahu Pak, APBD Jemberana itu kan kalau kita bicara Kecil, APBD ya? kecil sekali. Ah. Terutama kita kan ada berapa sumber bicara masalah APBD, kita pasti bicara sumber pendapatan dulu. Ya. Karena tidak mungkin kita sama seperti orang rumah tangga juga, kita pegawai pasti kita lihat pendapatan dulu, baru kita melakukan belanja kan gitu ya. Tapi ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. APBD itu kan selalu postur APBD itu kan selalu pendapatan belanja pembiayaan, surplus atau defisit. Kita lihat dulu sumber, kalau kita lihat APBD apakah nomor 1 atau nomor 2 kita dari bawah. Tapi kalau dibicara masalah APBD kita yang paling bawah. Karena kebanyakan daripada APBD yang di kabupaten kota di Bali itu kan ditopang dari pendapatan asli daerah. Karena kita tidak punya pariwisata yang mendukung untuk pendapatan. Selalu saya bicara sumber pendapatan kita dari lumpur dan debu Pak. Kan itulah dulu istilahnya itu. Kenapa hal itu kita lakukan? Karena apa? Karena tidak ada, karena kita dianggap selama ini jauh daripada ingat-ingat pariwisata. Yang kedua, kita hanya sebatas voting pariwisata, apa yang diperlukan pariwisata, sehingga APBD kita ketika bicara pendapatan dan belanja kita harus ada inovasi. Kalau mengandalkan itu, kalau kita lihat pendapatan kita dari pusat berupa DAU, DAK maupun dana DID. Kalau kita lihat dari provinsi ada bagi hasil atau BKK. Ada kabupaten kota yang memang kewajibannya itu gitu. Kalau dulu kesepakatan dengan Badung dan Kodia itu memberikan 6 kabupaten kepada kota sebagai supporting pariwisata. Karena Bali itu kan satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan. Nah, terus dari PAD kita sekarang luar biasa bisa melonjak. Yang awalnya beliau itu kurang lebih 140 miliar sekarang menjadi 210 miliar. Itu kan sebuah terobosan yang luar biasa dalam kurun waktu 3 tahun. Pasca Covid lagi. Pasca Covid lagi ya, oke. Dan itu luar biasa lah gitu. Nah, tapi kan tidak cukup hanya sebatas di sana gitu. Untuk hal-hal melakukan pembangunan di dalam daerah itu ada berapa yang beliau lakukan. Nah, ada orang Bupati Cadeh gitu. Ya wajar lah dalam Cadeh positif. Bukan minta-minta untuk kepentingan pribadi, tapi caleg untuk membangun Jemberana. Beliau komunikasi bagus dengan Kementerian BUMN, dapat RMU 18 miliar loh itu. Beliau umpamanya bagus dengan orang investor membangun Mitra Prodin. Itu 2.000 tenaga kerja yang dibangun. Sudah bisa terpenuhi semua? Belum. Ini yang menjadi juga karena kita diperlukan di sana 2.000 tenaga kerja ya. Baru diisi mungkin nggak nyampe 600. Berarti masih ada kesempatan putra putri masyarakat Jemberana yang harus bisa diterima di sana kurang lebih 1.400. Syaratnya cuma sederhana. Iya. Umur 18 di bawah 40 selesai, perempuan SMP bisa. SMP. UMR. Iya. Plus uang makan. Hari gini masih ijazah SMP masih berlaku. Masih bisa. Ya. Kalau dulu kan SMA kita turunkan grade supaya masyarakat. Kalau ini dibuka untuk luar daerah, habis. Jangan-jangan banyak nyebrang nanti. Nah itu artinya kan itu yang nomor 2. Belum bicara masalah pabrik coklat. Belum bicara sirkuit all in one. Belum bicara rumah tenun. Karena apa? Karena selama ini kan UMKM kan tidak punya ini apa namanya toko, kios, ada sih yang mampu. Tapi kita mencoba UMKM kita yang selama ini hanya sebatas bekerja menghasilkan harus kita tampung sehingga harganya lebih meningkat. Banyak sekali hal-hal yang kecil, tapi ada hal yang lebih fundamental untuk klaster besar ini yang bukan ini omong-omong aja. Karena kan saya kemarin sebelum pindah tugas kan terlibat langsung. Seperti di Pekutatan ada tempak, di Melayu ada polo berkuda, pacuan kuda. Di tengah-tengah ada pelabuhan Nusantara. Nah, ini kan
dibilang mimpi gitu. Kalau yang di timur itu, saya masih ingat kok data-data. Kalau saya bicara data itu ingat gitu, karena di tanah Virumda itu ada 1.260 hektar. Dulu dimohon 600 hektar, tapi udah selesai 400 hektar. Kalau tidak salah, tanggal 16 ini peletaan batu pertama lah, tempat itu. Nah, yang di Polo itu, yang klaster yang dulu khusus intinya aja 250 hektar. Belum nanti dikembangkan hampir menjadi 900 hektar. Yang di Melayu kemarin waktu tilem ya, tanggal berapa? Tanggal 23 sudah ada peletaan. Yang di selatan udah selesai dulu. Kenapa saya bilang selesai? Karena sudah AMDAL sudah selesai. Saya kan terlibat langsung dengan sebagai perencana lah sebelum pernah tugas. Itu luar biasa. Itu wah, gila nggak? Itu akan menjadi salah satu destinasi wisata kelas dunia yang elit. Dan kita yakin untuk dari hak kita yang memang secara aturan itu akan dapat duit itu di atas 1 triliun lah. Nah, itulah artinya kan begini, tempat itu yang segera akan diwujudkan itu kan swasta. Ya, swasta. Apa yang didapat masyarakat Jemberana dan Kabupaten Jemberana sendiri, apa yang didapat dari investasi swasta itu, Pak? Kemarin waktu pembebasan lahan aja BPATB kita dapat 38 miliar. Udah kita terima. Itu sudah masuk kemarin. Yang nanti ketika itu juga ini kan ada yang namanya kegiatan atau proyek. Itu kan ada 3 hal, prakonstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi. Prakonstruksi ini kan nanti sebelum kegiatan itu dilakukan ada hal-hal yang memang akan dibantu di seperti tenaga kerja, semua ekonomi akan bergerak di sana. Ada bahan baku dan sebagainya. Ketika kita bicara pasca itu, untuk masyarakat akan mendapatkan lapangan kerja. Pasti. Berapa kira-kira Pak bisa membayangkan berapa tenaga kerja yang akan terserap? Secara pasti saya nggak, tapi mungkin di atas 10.000. 10.000. Ya, tergantung. Karena kemarin itu kan tergantung nanti tahapan-tahapannya. Tapi 2002 kalau nanti ini tanggal 16 ini di Grand Brooking paling maksimal 2 tahun gitu. Tenaga kerja itu nanti mungkin bertahap. Tanggal 16 November? November ini. Tapi yang jelas pemerintah apa dapat? Nah, itu yang terpenting itu. Ya, ada pajak, ada retribusi dan lain sebagainya lah. Ya, karena itu memang itu termasuk juga ada ketika tiket, ada keramaian dan sebagainya semua dapat. Kalau kita sudah kemarin dengan pihak investor yang mengelola itu kurang lebih di atas 600-800 miliar kita dapat setahun. Karena dia punya pasar tersendiri tuh. Iya. Kemudian untuk di Melayu sendiri kalau di Melayu juga sama. Itu hitungannya. Di sana kan ada follow berkuda, ada pacuan berkuda. Ini bukan omong-omong aja, karena ini kan sudah dilakukan berikutnya. Saya tidak mau sebutkan lah. Tapi yang orang kuat lah, itu tidak bisa, orang kuat di Republik inilah, dan itu sudah dilakukan. Kemarin aja pecaruannya sampai 100 juta. Berarti kan bukan omong-omong juga. Itu juga ada hotel berbintang, ada bungalow, ada pacuan, dan lapangan golf, semuanya itu. Paling sedikit kita dapat 300 lah. Kalau hitung-hitungan kasar, tapi kan nggak bisa bertahap. Ini kan ada proses. Juga ada prakonstruksi, konstruksi, dan semuanya. Dan yang terakhir untuk 300 miliar. 300 miliar dalam setahun. Ya, karena itu kan ada nanti kan beliau membangun dengan investasi besar itu kurang lebih sampai 17 triliun kan. Harus ada event-event yang memang harus ini kan. Dengan demikian ya ini 2 klaster ini terwujud. Masih nggak kira-kira mampu nggak mengangkat Jemberana menjadi yang lebih tinggi levelnya gitu. Misalnya saat ini kan posisi Jemberana sebagai daerah nomor 2 termiskin di Bali. Begini, Pak. Satu, kalau itu kan barang jadi. Ya, bukan kalau terwujud, bukan terwujud. Itu kan barang jadi, tinggal eksekusi aja. Nah, itu satu urusan kerja selesai, Pak. Yang kedua, dari salah satu sumber PAD kita tinggi. Otomatis larinya kemana? Ya, saya kan pernah tugas. ASN pasti akan menerima kan gitu ya. Untuk semua ASN di semua level gitu. Yang kedua masyarakat. Ini kan nanti orang datang jutaan. Kan juga bukan hanya sebatas itu aja yang disasar, tapi kan secara keseluruhan. Ini yang pentingnya nanti akan diberikan kepada desa adat. Karena desa adat sebagai pendukung
kebudayaan kita. Kan kita bicara Bali itu kan, kalau kita bicara Bali itu kan semuanya agama dan budaya. Agama dari atas, budaya dari bawah. Ini merupakan satu kesatuan. Saya bukan ahlinya di sana, tapi paling tidak yang 64 desa adat pasti bukan kecipratan, harus kecipratan gitu. Karena kita punya dari PAD 1 triliun target kita, dan secara bertahap itu larinya kemana? Pasti ke desa adat. Kenapa beliau? Untuk membangun tempat ibadah, apakah itu puro, dadio, apakah itu masjid, musola, gereja, semuanya nanti itu ada keseimbangan lah sesuai dengan konsep Tridekranel gitu. Kalau kita lihat secara geografis, Jemberana ini kan 5 kecamatan, 41 desa, 10 kelurahan. Dengan jumlah penduduk sudah hampir sekarang 300, mungkin 25.000 lah. Nah, kalau kita lihat ini kan kabupaten kita kan nyekar gunung. Di hulu hutan, di selatan pantai, di tengah pertanian dalam arti luas, dan ada sektor-sektor pengembangan nanti yang kita ke depan untuk pariwisata dan sudah mulai. Kalau kita lihat di 41 desa, 10 kelurahan, 5 kecamatan itu dulu hutan kita 49%, Pak. 49%. Berarti Jemberana ini 49% hutan, sekarang bertambah. Di daerah yang lain hutannya berkurang, kita bertambah. Ada pertanyaan, kenapa bertambah? Karena 2% hutan yang bertambah itu adalah hutan mangrove. Kenapa? Itu kan kemarin sampai ada BUMN, masih Pak Ahok sebagai komisaris, kita dibantu 1,5 miliar untuk memelihara mangrove di daerah Budang. Nah, luar biasa itu. Artinya apa? Kita betul-betul Jemberana menjaga hutan. Walaupun tidak ada dinas kehutanan. Nah, kita kebetulan di Jemberana itu kan dalam pengelolaan hutan itu kearifan lokal dibentuk yang namanya Sabo Wanokerti. Karena apa? Karena hutan itu harus dikelola dengan baik. Kebetulan kami juga ditunjuk kemarin oleh Pak Bupati sebagai Ketua Sabo Wanokerti. Untuk sementara di Jemberana itu ada 32 pengelola hutan, karena hutan itu kita bagi, ada hutan inti, hutan penyangga, hutan produksi, maupun ada maha. Yang kita kelola ini adalah Sriwana namanya. Nah, itu sudah kita kasih izin 32, masih 3 yang sudah selesai, lagi 2 yang kita proses. Karena apa? Karena kita hutan itu harus dijaga, maka slogan kita hutan lestari, masyarakat sejahtera. Dan ini terbukti luar biasa. Salah satu sumber kemarin yang kita tanam itu tanam tuh, ada duren, ada mungis, ada fala, itu semuanya bahannya sudah diproses dan sudah menghasilkan. Artinya pendapatan negara bukan pajak. Itu sudah kemarin tahun kemarin aja 99 juta itu. Ini sehingga nanti untuk dalam pengelolaan hutan jangan sampai ketika produksinya bagus, ketika hasilnya bagus, kita sudah persiapan nanti ada pasar induk yang sudah kita rancang sesuai dengan rencana kita, sehingga itu semua hasil hutan masuk di sana, sehingga harganya lebih mahal, penyalurannya jelas, ada pajak, retribusi yang kita terima di sana, sehingga jangan sampai masyarakat yang sudah kita arahkan untuk membangun atau menanam tuh ini penghasilannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jangan sampailah hutan ini dipakai ajang politik lah. Oh, ini nanti kalau nggak milih ini. Memang secara ketentuan kan kita sudah ada seperti itu, Pak. Ada. Tapi saya bilang itu malah di kampung saya ada yang ajang-ajang itu, katanya nanti kalau nanti nggak milih ini nanti hutan ditutup. Apa kapasitasnya? Yang kedua dia nanti istilahnya dijanjikan ini, dijanjikan ini. Ya oke lah, yang namanya tahun politik ya pasti ya apa saja bisa dilakukan. Tapi yang paling penting hutan itu harus lestari. Tapi masyarakat harus sejahtera, karena di daerah penyandang hutan itu biasanya kalau kita makin larang, makin nekat ya, hutannya makin hancur, makin dirusak gitu. Makanya ada dulu program tidak boleh masuk hutan.
Malahan setiap orang nangkap masuk utang dikasih uang 1 juta. APBD kita habis, utang tetap rusak. Masyarakat juga Bahkan semakin rusak. ya namanya perut. Kalau sudah urusan perut, pasti di pantai aja orang boleh seluas-luasnya di daerah pantai ini boleh ditangkap ikannya gitu. Tapi kenapa tidak? Saya penyandang utang bisa memanfaatkan. Tapi kan ini sepanjang itu hutan dipelihara dengan baik, dijaga dengan baik, ditanami dengan baik, saya rasa dengan pasti hutan itu akan lestari. Dan karena kita pantau terus, saya rasa di daerah-daerah penyandang hutan itu masyarakatnya betul-betul sejahtera. Nah, artinya kan di bawah kepemimpinan Bapak Inengah Tambo, pemimpin Jembrana, artinya sudah banyak yang bisa dilakukan untuk Jembrana dan untuk masyarakat itu sendiri, kan begitu, Pak? Ya. Nah, sekarang kan di medsos nih ramai, Pak. Di medsos ramai. Katanya Pak Tambo bok-bok. Katanya penipu. Nah, bahkan ada yang lebih ekstrim mengatakan bahwa dia penipu ulung. Nah, itu gimana, Pak? Itu Saya juga nggak ngerti apa yang maksud nipu. Satu, apa yang beliau sampaikan sekarang ini, ada tenun, ada pabrik coklat, ada RMU, ada circle all in one, ada pasar negara ada bahagia. pasar. Itu dulu pasarnya, Pak. Saya dengan 3 OPD, artinya saya di Bopeda, ada dari PU, dari Perindak itu, kita buru waktu itu sampai ke Labuan Bajo, Pak. Sebenarnya saya cerita karena saya di perencanaan dulu, awalnya itu hampir 200 miliar, Pak, pagunya itu. Tapi karena dilakukan penyesuaian perencanaan oleh pusat, loh, Pak. Oleh pusat, sehingga itu final terakhir, singkat cerita 143 miliar. Nah, dan itu murni APBN, murni oleh PUPR lewat balai. Dan diawasi langsung oleh balai. Artinya tidak membebani APBD, kan? Tidak membebani APBD dan murni itu semua prosesnya di balai. Ya. Pengawasannya juga dari balai. Kita hanya menyiapkan lahan. Kalau pasar itu sudah selesai, itu akan barang yang diserahkan. Makanya banyak juga itu pasar itu berapa dapat fee. Nah, itu banyak beredar. Dari mana gitu? Yang ngerjain aja itu salah satu perusahaan BUMN kita. Betul. Itu prosesnya itu turun sekian miliar tendernya itu kan sudah itu loh. Oke lah. Bisa aja orang beranggapan, tapi kan faktanya kita menerima barang. Kemarin saya lihat pasar itu karena hujannya agak ekstrim mendadak, mungkin ada hal yang memang itu kan masih proses pemeliharaan. Iya. Perlu juga diketahui, saya kan dulu lama mantan kepala dinas Perindako. Pasar ini awal pasar negara itu kan kalau tidak salah itu tahun 55, Pak. Berarti kalau umurnya sekarang sudah 69 tahun ya. Artinya apa? Waktu saya jadi kepala dinas itu 2 kali rasanya terbakar. Kalau ini tidak dilakukan revitalisasi, hanya 2, Pak, terbakar atau roboh gitu. Sekarang dibangun, banjir dikit, ada air tergenang ribut. Kan itu masih pemeliharaan, Pak. Ya, dan itu kalau barang itu nanti nggak bagus, nggak mungkin diterima oleh, karena itu kan barang yang diserahkan oleh pusat lewat balai kepada Pemkab Jembrana. Kalau barangnya masih lecek aja, kalau bilang itu ngapain kita terima? Betul. Kan itu. Nah, itu dah lucunya kenapa kok ada hal-hal seperti kan, mungkin karena intensitas hujan yang tinggi, kemudian banjir, kemudian mungkin ya mampet, itu hal-hal kecil itu pasti aja terjadi. Kenapa kok bisa pemerintah daerah disalahkan, kan begitu? Bisa aja, karena kan nggak mungkin menyalahkan pemerintah pusat, Pak. Kalau saya sederhana aja, mungkin karena agak ekstrim. Untung masih jadi salurannya tidak bagus dan lain sebagainya. Kalau sudah diserahkan, kan duit Pemkab yang keluar, Pak. Nah, kan saya berpikirnya kan agak ekstrim, tapi terbalik gitu loh. Terbalik daripada nanti setelah diserahkan nanti terjadi begini begitu. Nah, kita yang keluar, Pak. Dan yang paling penting,
bahwa dalam membangun pasar ini kita malah tidak menyebutkan kabupaten yang lain yang pinjam, kita murni hadiah daripada Pak Presiden. Pak Presiden. Dan itu sekarang pedagang itu ya terlepaslah masalah pro kontra. Karena saya kan jarang juga ke pasar, yang belanja kan istri saya. Ya artinya apa? Ya mayoritas lah merasa nyaman, bersih dan sebagainya. Kalau ada satu dua itu kan wajar aja. Nah, itu tadi apa namanya, kan ya seperti yang kembali saya bilang tadi itu kan Pak Tambo bobo, Pak Tambo penipu, kan begitu. Nah, kenyataannya memang kan sesuai data beliau berprestasi. Sudah banyak yang dilakukan pada Kabupaten Jembrana. Ada mungkin ada penghargaan Pak. Coba dibuka datanya. Begini. Nah, kita bicara fakta dan data, Pak. Oke. Saya paling takut itu di otak saya kan angka-angka aja, Pak. Angka-angka, data dan fakta gitu. Apapun saya tersimpan di dalam tablet, saya simpan di dalam HP maupun laptop, Pak. Salah satu kalau kata ini dari boboknya di mana? Kan itu saya bicara itu. Kalau kita bicara seperti arahan dari Pak Presiden, penurunan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrim, branding kota, dan capaian-capaian yang lain. Mungkin sudah tahulah kita, masyarakat juga kadang-kadang fakta di lapangan apa kan gitu ya. Tapi ada yang lebih penting, selama ini dibilang bobok, ngaku-ngakuin dan sebagainya. Kan ada itu ya, sampai ngakuin disebut bodoh, apa penghargaan di tingkat kecamatan, di tingkat desa atau di kelurahan kan. Sampai gitu. disebut ngakuin kain kebo kan gitu istilahnya. Tapi kan kita fakta, Pak. Saya entar lu izin ya. Izin. Saya tidak berani, Pak, kalau data-data fakta penghargaan, apalagi yang menyangkut penghargaan, saya lihat dulu. Saya punya list, Pak, semua penghargaan. Nanti kalau ada yang komplain, ada yang nggak puas, boleh hubungi saya, Pak. Apa benar apa itu? Karena semuanya berdasarkan ada data, siapa yang menyerahkan, kapan dan lain sebagainya. Salah satu umpamanya ketika September 2001 dia mendapat penghargaan nasional sebagai top pembina BUMN. Itu kan baru memimpin, baru memimpin itu. Kan awalnya kan beliau dilantik tanggal 17 Februari lah. Nah, beliau di akhir tahun. Sudah itu ada di Desember apa namanya 2001 penghargaan sebagai mendapatkan anugerah meritokrasi 2001 oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Beliau juga mendapat di 2021 di audit 2022 beliau mendapatkan oleh BPK wajar tanpa pengecualian atas laporan pemerintah tahun anggaran 2001 yang beliau kerjakan. Ada beliau juga dapat penghargaan eradikasi perbusia oleh Kementerian Kesehatan. Ada Kabupaten Layak Anak 2022. 2023 saya yang menerima penghargaan Kabupaten Layak Anak. Ada penghargaan dari Kementerian Desa. Kabupaten pertama yang terapkan data desa berbasis SDGs desa. Kalau saya baca nanti sampai sore nih. Tadi yang terakhir dulu, yang terakhir yang diterima Januari kemarin, penghargaan predikat zona hijau penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan Republik oleh Ombudsman. Itu Januari 2024. Juni 2024 yang terakhir lah nanti kalau penghargaan menggalang karya kencana dari BKBN RI kepada Bupati Pak Tengah Tambo beserta istrinya selaku Ketua TP PKK Kabupaten Jembrana. Agustus sebelum beliau cuti juga penghargaan kategori utama loh dalam pencapaian UAC kesehatan. Artinya apa? Masyarakat Jembrana itu pusat itu menargetkan ke 96. Kita 104. Kenapa sampai 100? Karena orang baru lahir aja kita sudah wacekan. Terus yang sudah nikah keluar masih kategori karena di atas 100, dan ini langsung loh. Dan termasuk juga kemarin waktu 17 Agustus dalam rangka lingkungan kita dapat penghargaan langsung salah satu kepala desa dan pengelola hutan diundang ke Istana Negara, ke IKN, dan itu langsung menerima penghargaan. Itu kalau saya baca ini nanti kasihan nanti ya, sampai sore ya? Ya sampai sore ini. Ya, artinya sudah real ini bahwa penghargaan yang terima. Data-datanya ada kan begitu. Artinya begini Pak, izin. Kalau kita bicara
begini begitu nyenrimo ngaku-ngaku gitu. Kan susah kita ngomong. Iya, kalau betul. bicara data, kalau Bapak minta sebentar saya kirim. Sehingga nanti kalau ada komplainnya ke Bapak. Berapa penghargaan nih? Hampir 40 penghargaan di tingkat nasional loh. 3 tahun 40 penghargaan? Iya, kurang 3 tahun. Ya kurang dari 3 tahun ya. Kurang dari 3 tahun sudah 40 penghargaan ya. Ya, tingkat hampir nasional. 40. Nanti saya kirim nanti. Kenapa? Kenapa saya menyampaikan bukan artinya saya begini menjunjung ini? Karena semua data itu ada di saya. Gitu loh. Ketika Bapak bicara masalah data, tanya ke saya. Walaupun saya pernah tugas, walaupun saya sudah pensiun, ini barang-barang kan milik saya. Artinya AP ini kan ada kan masih tersimpan gitu. Karena banyak kadang-kadang teman-teman juga yang masyarakat juga, bener enggak? Saya kalau ditanya itu PAD mulai tahun saya jadi Kabak Keuangan ada. Kalau ditanya masalah itu hasil audit BPK yang dari disclaimer sampai WTP berapa kali saya ada. Yang menyerahkan siapa, kenapa harus disclaimer, semua masalah ada. Karena saya kan pelaku utama dalam arti ini berada di sektor-sektor itu. Satu Pak, tadi sudah banyak keberhasilan yang Bapak sampaikan dan memang datanya seperti itu. Ya, ada bukti, ada fakta, ada data kan keberhasilan dari Bapak. Kalau melihat utang Kabupaten Jemberana gimana Pak? Apa Pak? Utang? Utang. Masyarakat nggak punya utang Pak? Pemerintah nggak punya utang? Nggak ada. Sekarang ini nggak ada. Sebelumnya ada. Apa? Sebelumnya ada. Kalau kita bicara kan ada proses Pak. Nggak mungkin yang namanya pemerintah itu berutang harus persetujuan DPR Pak. Iya. Makanya saya kemarin juga ada yang nanya Pak, begini defisit sekian persen, defisit kaitannya dengan defisit ini. Sekarang kan begini Pak, ada namanya APBD itu produk bersama Pak, antara eksekutif, legislatif. Saya memang udah 30 tahun ini selalu bicara pendapatan belanja. Pasti pembiayaan akhirnya menjadi defisit apa surplus. Ini kan yang namanya kita menyusun APBD itu kan kadang-kadang diaunya belum turun Pak. Kita tuangkan dalam rencana pembangunan daerah. Semuanya berpijak pada rencana pembangunan jangka menengah. Sebuah itu ada prosesnya Pak, mulai dari KUA, PPAS, RAPBD, APBD. Itu semuanya kita kerjakan kita duduk bersama antara eksekutif dan legislatif. Kalau di DPR ada namanya Banggar. Kalau di eksekutif namanya tim penyusunan APBD. Diketuai langsung oleh Pak Sekda, tapi Pak Wakil juga, semuanya terlibat di sana. Itu ada proses itu. Ketika KUA PPAS menjadi rancangan APBD sampai penurunan, itu sudah disepakati. Sudah disepakati. Setelah disepakati, itu ada proses sidang. Itu akan dilakukan evaluasi oleh gubernur. Artinya evaluasi gubernur sudah itu oleh Depdagri. Setelah hasil ada evaluasi itu dikeluarkan materi, kita sepakati lagi. Artinya apa? Kalau kita malah mungkin nggak paham juga, defisit alos 4% dan sebagainya gitu. Itu yang lagi ramai rame gitu loh. Kalau kita bicara defisit yang 4% itu kan ketika kita mau utang Pak. Kita mau pinjam baru ada ketentuan 4%. Kalau yang lain, saya nak menyebutkan kepada kota yang lain lah. Yang penting itu kan semuanya hanya sebatas proyeksi. Pendapatan, proyeksi, belanja sesuai dengan kebutuhan mandatori. Itu di Indo Pak. Nanti kita sesuaikan di perubahan. Pasti ada ketika defisit ini nanti kita lihat, kan ada sumber-sumbernya. Ada silva tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil audit BPK, juga nanti ada peningkatan PAD. Ini kan motivasi untuk anak-anak untuk sehingga nanti di perubahan kita sesuaikan Pak. Yang selama ini kalau ada yang bilang itu bohong, mungkin masalah penundaan pembayaran, tapi tidak ada. Aset kita nyaman-nyaman aja, walaupun kita malah sering saya sampaikan miskin tapi sombong gitu. Aset kita sejahtera, ada peningkatan dari 70, 80, sekarang udah 90
sekian miliar. Itu sudah ada luar biasa untuk kejar, karena masyarakat itu kadang-kadang sejahterakan dulu lah yang namanya ASN sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan KKD, kemampuan keuangan daerah. Artinya apa? Kalau ada yang masih bukan belum ada ditunda, bukan dievaluasi, itu kemarin saya lihat, karena bukan bidang saya hanya merencanakan, ada katanya voucher yang belum, ada yang penunggu pasien, ada yang kematian, yang itu kan nggak bisa diprediksi Pak. Kita tahu nggak orang mati berapa nanti? Berapa? Karena kalau makin minum makin bagus orangnya. Kalau kita menunggu pasien, nanti kita prediksi orang sakit meningkat, karena kita sudah wajarkan. Sehingga ketika kita rancang, memang kadang-kadang kan tidak lebih, ya perlu dilakukan penyesuaian dan kehati-hatian loh Pak. Karena dulu pernah sampai kena lah manipulasi data. Hati-hatilah, jangan sampai akhirnya nanti yang jadi korban aparat kita, baik di desa, kelurahan maupun kepala dinas. Kan kita kehati-hatian, tapi rasanya tidak ada yang tidak dibayar Pak. Itulah artinya kemarin tuh ributnya masalah penunggu pasien tidak mencair, berarti kemudian asuransi kematian belum cair, itu diributkan. Berarti kan itu karena menyangkut dengan perencanaan mungkin tidak bisa diprediksi kan, yang begitu-begitu. Pertama tidak diprediksi. Mungkin besok sakit atau lagi 2 hari kan tidak bisa seperti itu. Yang kedua kehati-hatian Pak. Betul ya. Nah, kembali ke masalah defisit kan sampai ramai. Bahkan ada di medsos mungkin karena ketidakpahaman. Saatnya Pak sekarang untuk menyampaikan, defisit usut, Bupati tidak mau kemana uangnya sampai defisit, itu gimana Pak? Itu kan angka Pak. Kembali lagi, saya kan orang keuangan, saya perancang APBD dari dulu, mulai zamannya Pak Malah, zaman Pak Inoboso lah. Saya selalu kita bicara Pak, pasti proyeksi. Apa namanya? Kalau kita bicara, pendapatan kita proyeksikan sekian dari pusat. Tapi kadang-kadang untuk pusat itu kadang-kadang datanya juga terlambat. Tapi kan ini berjalan. Ketentuan Permendagri kan harus. Bulan ini Juli kita harus unsur KUAPP. Semuanya itu berjalan Pak. Nah, sehingga kalau kita bicara defisit itu hal yang nalok. Sudah lumrah, struktur APBD Pak. Pendapatan, belanja, pembiayaan, defisit atau surplus. Karena mungkin kita bikin surplus Pak, kan uang harus dibelanjakan, karena harus ada ekonomi yang bergerak. Betul. Defisit itu tidak buruk Pak. Kalau buruk ketika tidak dibayar. Kalau diburuk ketika tidak program-program yang menjadi prioritas, program-program yang untuk kesejahteraan masyarakat. Contoh, defisit gaji PNS nggak dibayar, defisit TPP pegawai nggak dibayar, defisit umpamanya hak untuk desa adat, desa dinas maupun hak yang lain tidak dibayar. Utamanya ada nggak yang dibayar Pak? Saya maklum Pak. Karena apa? Karena saya selalu tidak mau membandingkan kepada yang lain yang sudah tahu gitu loh. Defisit akhirnya ditunda tahun berikutnya dan lain sebagainya. Saya nggak mau. Artinya paling tidak itu saya bicara di APBD, karena saya pelakunya APBD di Jemberana. Jangan sampai saya tidak menjelekkan kepada yang lain lah atau bukan provinsi, tapi itu orang sudah tahu gitu. Tapi paling tidak defisit di perubahan harus sekarang di defisit itu, karena kita terus terang aja ke depan inilah yang kita perlukan Pak. Harus ada inovasi, terobosan baru. Jemberana itu harus punya duit Pak. Kalau kita bicara masalah kesejahteraan, selalu kita bicara Pak, uang Pak. Kalau kita sumber-sumber pendapatan baru yang kita timbulkan, 3 klaster besar ini akan menambah pendapatan kita. Astungkaro lah, alhamdulillah sampai 1 triliun itu gampang Pak ngelola APBD. Jangan sampai kita bicara itu sekarang gimana pusingnya. Karena apa? Karena banyak hal yang kita biasanya dibiayai oleh pusat, sehingga tidak ada kita mengeluarkan biaya dari APBD kita, PAD. Kalau bisa dari pusat, bisa dari provinsi, ngapain duit ini? Inilah yang dipakai oleh Pak Bupati terobosan baru untuk desa adat. Nah, kan tumben diberikan babi awalnya 1, 2 sampai beras. Itu kan salah satu peduli daripada Bupati, kebersamaan, berbagi gitu loh. Ditambah yang lain-lain operasional.
Kalau kita bicara punya uang banyak, aduh, sekarang selalu saya berpikir itu, kalau kita punya uang banyak, bagaimana menghabiskan uang? Sekarang kan bagaimana kita mencari uang? Tiga terobosan yang dilakukan klaster yang sedang berjalan ini yang akan kita, itulah sumber duit kita, Pak. Nah, terakhir Pak, terakhir ini mungkin program jangka panjangnya gimana Pak ke depannya ini? Untuk program Pak Bupati, saya kan sudah di luar birokrasi, Pak. Oke. Tapi program itu kan semuanya sudah diperdakan, Pak. Artinya semuanya sudah dibuat perencanaan sedemikian rupa dalam bentuk rencana pembangunan jangka panjang. Sekarang begini, Pak, ada namanya rencana pembangunan jangka panjang 2025-45, itu 4 tahap, Pak. 5 tahun menuju Indonesia Emas. Rencana pembangunan ini nanti akan Pak Bupati selama 5 tahun. Beliau kan sudah menyampaikan visi misi 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan ini beliau sudah tahun pertama apa, tahun kedua, tahun pertama yang beliau selalu melakukan ke dalam, kita selalu efisiensi, Pak, dengan uang yang baru yang kita punyai. Yang kedua itu terobosan untuk mendapatkan uang, Pak. Yang ketiga pengaturan uang. Pengaturan uang ini apa? Dikembalikan lagi untuk masyarakat. Yang kedua dikelola dengan baik. Jangan sampai nanti ketika kita punya uang, penggunanya tidak sesuai dengan aturan, karena sekarang uang itu sudah diatur, Pak. DAU yang kita terima sudah jelas. Untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, semua juga. Saya kan sudah di luar birokrasi, Pak. Tapi beliau kehati-hatian ini yang saya saluti, sehingga teman-teman juga ketika memberikan masukan, diterimalah ke depan bagaimana kita mendapat uang, bagaimana kita menggunakan uang, dan bagaimana kita mempertanggungjawabkan uang itu. Saya rasa itu mudah-mudahan nanti masyarakat jeli gitu, mana hoak, mana yang tidak hoak. Jangan sampai nanti ketika podcast ini dibaca, didengarkan, ditonton, oh ini pro ini. Saya bicara fakta dan data. Karena Bapak memiliki data yang jelas. Karena nanti kalau bicara nanti ada yang tidak, ya silakan nanti saya bukan hanya sebatas layani, tapi mari kita diskusi untuk Jembrana ke depan. Jembrana ke depan yang lebih baik, yang lebih sejahtera dan maju berkelanjutan. Apa yang saya sampaikan tadi itu kan berdasarkan data dan fakta. Kenapa? Karena itu harus masyarakat tahu. Jangan sampai di tahun politik ini apa yang telah dilakukan seperti umpamanya Pak Bupati Tambo ini itu real, jangan sampai ada kesan bohong dan lain sebagainya. Saya sebagai masyarakat biasa sekarang karena sudah punya data-data dan fakta harus saya sampaikan. Mudah-mudahan masyarakat cerdas menganalisa apa yang bersumber data ini yang kita sampaikan. Dan saya minta maaf dalam penyampaian data dan fakta ini, kalau ada yang memang perlu klarifikasi silakan, saya siap. Bisa hubungi saya, dan kita diskusilah bagaimana ke depan untuk maju dan berkelanjutan. Dan saya minta maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, saya duduk dengan Pak Santi. Om Santi Om, salam bahagia. Ya, demikian tadi perbincangan kami dengan Bapak Made Sudandro, mantan Kepala Bapeda, yang mengetahui secara persis tentang kinerja Bapak Bupati, kemudian Bapak Bupati dengan Tambo, kemudian apa yang telah dilakukan oleh Kabupaten untuk Kabupaten Jembrana, karena beliau memegang data. Beliau berbicara masalah data, jadi sekarang masyarakat diminta untuk bijak, untuk jeli, menilai. Masyarakat sudah bisa menilai dengan pemaparan dari beliau bahwa apa yang beliau sampaikan adalah berdasarkan data dan fakta. Jangan masyarakat termakan oleh isu-isu hoax yang tidak bertanggung jawab, sehingga akan berdampak buruk kepada perkembangan Kabupaten Jembrana ke depannya. Demikian tadi, sampai berjumpa di edisi berikutnya.